selamat sore ya. Sore guys, saya Tegar dari Palembang Movie Corp. Ini adalah program Kulinema. Dulu namanya Kulineran Cinema. Sempet stop karena COVID pas pandemi, terus juga sering dikomplain karena kita sambil makan dan suaranya lumayan mengganggu saat itu ya. Jadi kita mencoba membangkitkan kembali di 2026 ini Kulinema PMC. Kameranya sana ya. Dan karena ini pertama kali ya kita Kulinema setelah sekian purnama dari sebelum pandemi. Betul, waktu itu sebelum pandemi sempat juga Kulinema sebentar stop. Sekarang kita lanjut lagi dan kita akan bahas film yang sangat ramai banget dibahas saat ini di mungkin Indonesia ya, karena baru masuk Indonesia. Kontroversial. Ya, kontroversial banget, terus rame banget orang bahas di X itu, apalagi sampai ribut. Sangat seru banget ya, itu filmnya ada di sana Bang. Filmnya baru aja masuk di Indonesia setelah beberapa sebulan kalau nggak salah udah main di Merah putih overall. Bukan, ini filmnya adalah Obsession. Jadi Obsession filmnya dari YouTuber namanya Kari Barker. Itu dia sebelumnya aktif bikin film pendek di YouTube, akhirnya dikasih kesempatan untuk bikin film panjang pertamanya, judul Obsession. Budgetnya cuma $750,000, nggak nyampe $1 juta, tapi filmnya berhasil mendapatkan $300 jutaan. Jadi kayak untuk berkali-kali lipat masuk dalam rekor film asli horor terlaris sepanjang masa, bahkan mengalahkan Sinners sebagai film horor orisinal pertama yang mendapatkan pendapatan ya berkali-kali lipat dari modal awalnya. Di sini mungkin saya memperkenalkan dulu siapa ini yang diundang oleh PMC untuk Kulinema pertama kali setelah sekian tahun. Mungkin dimulai dari ujung ya. Hai, aku Ida, aku anggota dari PMC, anak lama Kulinema sebenarnya. Iya, ini adalah anak baru dari Kulinema. Silakan. Magang nih. Magang. Halo semuanya, gue Adit, gue admin magangnya. Palembang Movie Corp. So to say, keren banget Kulinema. Next. Halo semuanya, saya Salgi, sinetron magang. Elitis. Bukan. Oke, makasih untuk perkenalannya ya. Selamat datang untuk Saudi dan Adit dan Indah yang udah sering dan dua baru anggota PMC ya untuk membahas Obsession. Mungkin sekarang ini kalau Obsession ini yang rame ya dibahas itu kan orang itu pada mengidentifikasikan tim Bear atau tim Nicky. Padahal menurutku sendiri ini secara pribadi nggak ada tim Bear menurutku. Itu beda sama kayak 500 Days of Summer, itu orang tim Tom, tim Summer. Itu dua-duanya karena konsen saya pikirnya, dua-duanya malah. Sedangkan di sini kita nggak bisa jadi tim Bear karena Bear itu menggunakan sebutlah ilmu hitam ya untuk mempengaruhi Nicky di situ. Jadi Nicky itu nggak ada istilahnya, itu nggak ada agensi untuk tubuh dia sendiri gitu. Jadi nggak bisa kita samain tim Bear atau tim Nicky karena menurutku semenjak penonton itu harus menyebut diri mereka tim Nicky, nggak ada tim Bear. Di situ hanya untuk Nicky sebagai korban di sini. Nah, untuk teman-teman sendiri gimana nih ngelihat Obsession ini? Dimulai dari Oh ya, ya kalau menurutku setuju sih, karena kalau aku melihatnya film Obsession ini, kalau misalnya si Bear itu punya tanggung jawab terhadap perasaannya sendiri, ya dia nggak akan bikin Nicky semenderita itu. Jadi kan, tapi ada POV lain nih, karena pada dasarnya juga sebenarnya dia tuh nggak tahu kalau itu bakal mulus. Ya, cuman pas dia dilakuin, terus juga ada beberapa momen yang membuat dia harusnya bisa untuk memutarbalikkan keadaan, misalnya kayak yang dia nelfon si customer service-nya kan, dia bisa cancel segala macam, tapi dia tetap nggak bisa. Intinya dia tetap pengen dapat afeksi dari Nicky. Betul. Tapi sesuai dengan hal yang diinginkannya. Betul. Itu kan karena ternyata outputnya nggak sesuai yang diharapkan sama dia kan. Sangat incel itu sebenarnya. Saya sangat anti dengan orang-orang incel ya sebenarnya. Dan juga kalau menurut saya itu tadi, kalau di Chuck McGill, kalau di Better Call Saul, the law is sacred gitu kan. Nah ini kalau di sini konteksnya the law is sacred. Tapi dia menggunakannya dengan dengan keinginan dia sendiri tanpa memikirkan lawannya itu korbannya itu kayak gimana gitu. Jadi ya itu tadi mengutip
Chuck McGill lagi, ya kalau Jim dikasih machine gun ya kayak gitu, Incel dikasih kekuatan ya kayak gitu, nah itu aja. Dan dia merasa dirinya adalah korban. Iya betul. Oke, kalau menurut Adib gimana? Kalau gue sih tetap tim Summer ya. Sorry, salah ini. Si Diam jangan ya. Salah belum. Beda Salah. Iya. Kalau sebenarnya kalau dari awal sih, again ya benar kata Gar tadi, memang ya dari kalau mungkin udah sampai akhir filmnya ya, we all know ya harus tim Mickey gitu. Karena ya kalau pas di filmnya mungkin pertama, kalau gue sih ngelihatnya ini bukan relate ya, cuma kayak manusia-manusia hopeless romantic ya, ada nggak usah ketawa. Hopeless romantic itu kayak perhaps si Bear ini nih punya anxiety untuk ngomong gitu ya. I can feel that gitu ya. Ya ketika gue muda mungkin gue agak takut gimana gitu. Kalau gue udah yang sekarang mungkin ya udah gitu. Kalau misalnya gue suka gue langsung ngasih tahu aja ngasih gitu. Cuman di sana ya that's the part of movie kayak kita dibikin kesel gitu kan kayak kenapa sih lu nggak bilang aja gitu kan ya. Padahal lucu. Iya. Padahal dia bertanya, Iya. like this is the time. This is the time gitu kan. Tapi akhirnya dia nggak mau. Iya. Terus akhirnya dia break the willow gitu kan. And then ya the rest is story gitu. Yang membuat sebenarnya yang salah satu hal yang bikin gue tuh benci banget sama Bear itu jujur pas dia scene-nya si Nicky tidur and then perhaps the real Nicky talk about it kayak please just Kill me. nggak boleh ini kan masuk ini YouTube ya nggak boleh please Oh nanti di please me gitu kan and then si Bear bilang what is so wrong today To love me. gitu Iya. gue kayak gini kan lagi nonton gue langsung kayak gini Itu sering banget nyebut line paling teranjing. itu sumpah bangsat banget Bear gitu di situ gue kayak wah ini emang yang bermasalah emang si Bearnya gitu ya Berarti pas awal-awal Adib sempat agak simpatik gitu. ada simpati gue di sana gitu karena gue ngeliat anjirnya emang freaky Nicky nih emang gitu somehow ya Serius? iya di Sampai awal sebelum di titik itu, sampai sebenarnya sih udah terasa kayak dianya memang ngerasa Something kayak wrong itu kan. iya something wrongnya memang udah menvalidate itu pas dia bilang kayak gitu sih pas di scene itu kalau menurut gue ya karena ya memang pas di awal itu ya mungkin karena dia anxiety aja gitu dia nggak takut ngasih tahu dan segala macam ya that was sebenarnya nggak 100% wrong juga ini di point of view gue ya karena mungkin ada orang-orang yang memang takut untuk ngomong gitu kan tapi yang salahnya dia adalah melakukan ilmu hitam ya kan ini balik kalau ke filmnya ya dia melakukan ilmu hitam tadi terus akhirnya dia kena batunya dalam bahasa itu kena batunya sendiri dan pas di scene yang tadi yang kayak gue bilang tadi yang si Bear ini bangsat banget adalah yang pas dia bilang kayak what's so wrong to date me gitu di situ yang memvalidate kalau dia emang insecure aja gitu emang pardon my word emang anjingnya ya gitu sampailah akhirnya gitu akhirnya dia kena batunya sendiri dan segala macamnya ada story itu sih kalau dari gua kalau aku tuh sebenarnya dari Perempuan nih. Dari Sebagai sudut satu-satunya perempuan perempuan di sini Satu-satunya sekarang. perempuan. dari awal lu benci banget sama Bear ya oke, ada banyak momen di mana Bear punya kesempatan untuk ngomong dan mendengarkan Nicky. Gini loh, sebenarnya gini, laki-laki apa sih yang kalian takutkan ketika menembak perempuan? Menurut aku bukan takut ngomongnya, takut mendengarkan jawabannya. tuh Takut ditolak. Ketika jawabannya tidak sesuai, itu kalian takut mendingan gue nggak ngomong. Nah, mendengarkan itu menurut aku yang seharusnya dilakukan oleh Bear gitu. Dan berkali-kali dia gagal. Di awal dia nggak berani ngedengar jawaban Nicky, makanya dia nggak berani nanya gitu kan. Padahal Nicky udah nanya nih, kalau lo suka sama gue, mendingan ngomong sekarang gitu loh. Tapi dia nggak ngomong karena dia takut. Kedua, ketika Nicky bilang please kill me, dia nggak ngedengerin juga. Dia sibuk dengan apa sih salahnya sama gue? Ketiga, ketika dia nelfon si nomor telepon itu, dia bilang kan si customer-nya bilang do you want to talk to Nicky? Dia bahkan nggak mau juga ngomong sama Nicky gitu loh. 3 kali kesempatan itu dan dia sama sekali tidak berani untuk bicara. Menurut aku tuh cemennya Bear itu justru di situ gitu loh. Ketika lo bisa ngomong dan resiko dari lo ngomong adalah mendengarkan, lo tidak mengambil itu gitu loh, kesalahannya itu dan kesalahan lain sebenarnya adalah konsen sih gitu loh. Yes. Hubungan itu harus konsen gitu loh. Jadi banyak yang bilang bahwa nggak ada yang tahu kalau itu akan jadi, itu kan cuma game doang gitu loh. Nah banyak yang menganggap remeh hal-hal gini loh, hubungan itu kan harus konsen.
ketika lo melakukan hal apapun itu, sekecil apapun itu, selucu apapun itu, tapi tidak melibatkan pihak kedua, itu udah nggak konsen dan itu adalah kesalahannya. Aku sempat bilang ke Tegar bahwa mungkin orang-orang yang membela Bear itu menganggap ya kita nggak tahu itu ilmu hitam, kita anggap itu game doang. Terus Tegar bilang orang-orang yang melakukan kekerasan seksual itu biasanya menganggap bahwa itu lucu-lucuan aja. That makes Itu sense. poinnya gitu Itu, loh. dan- Makanya kenapa aku mikirnya kenapa sutradaranya menganggap ini sebagai sebuah lelucon, karena kekerasan seksual seringkali dilakukan oleh si pelaku dianggap sebagai lelucon aja, sesuatu yang gampang aja, padahal Yang itu normal. masuk dalam kekerasan seksual, pelecehan seksual gitu sih. Menariknya Makanya tuh pas- film ini tuh itu. Pas ada bilang dia kan nganggapnya hal sepele nih main ilmu hitam. Sepele. Tapi maksudku di kejadian nyata kekerasan seksual dimulai dari hal-hal sepele yang dianggap nggak mungkin itu kan aku kan nggak memperkosa kayak gitu, aku kan nggak melakukan hal-hal yang menurut dia ya itu padahal lu melakukan tanpa konsen gitu. Balik lagi konsen. Sekedar gini doang, Iya. nggak konsen, harus izin atau apa. Beberapa hal yang dinormalisasi. Betul, dan di sini kan agency nih istilahnya di psikologi agency itu hak untuk menguasai tubuhnya sendiri gitu. Itu nggak ada selama setelah dia betul. Itu nggak ada, benar-benar nggak ada si Nicky setelah itu. Beberapa kali dia muncul dan itu malah ketakutan waktu Nicky asli muncul. Dari yang dia histeris, dia ngamuk tiba-tiba, terus diambil alih lagi sama Nicky yang versi Obses. versi obsession gitu yang udah mengendalikan Nicky yang asli. Kebayang nggak sih kalau misalnya film ini diambil dari POV Nicky? Sehoror apa film ini? Nah, aku tuh sebenarnya cukup rame di X itu ya, ada salah satu user gitu yang bilang bahwa film ini katanya itu kurang POV dari korban. Jadi beberapa orang salah menafsirkan film ini bahwa si Bear ini bukan pelaku sepenuhnya gitu loh. Bahwa si Bear ini masih ada sisi innocent-nya kayak gitu. Karena itu dianggap game tadi. Betul, dan juga si Bear ini dari fisik aktornya, terus gerak-geriknya itu dibuat seolah-olah dia ini kayak yang adit impresi awal aditnya di Iya. nggak tahu apa-apa, Iya. doang, Innocent. malu-malu, nggak berani. Atau label lain, Anxiety. label lain bukan innocent sebenarnya, dia depresi. Betul, Orang-orang dia depresi itu butuh treatment khusus. Betul. Dan Bear butuh treatment khusus gitu loh. Kenapa? Jadi konsennya Nicky itu seolah-olah nggak diperlukan Bear karena dia butuh treatment khusus gitu. Padahal kalau kita lebih teliti sih, Bear itu dari awal udah refleks. Kucingnya Apa mati, Oh iya. dia buang ke dalam Buang ke kantong Kentang sampah. plastik sampah. Betul. Nggak dikubur. Instead of Dia bilang burying. kucing itu adalah salah satu satu-satunya makhluk yang sangat dia cintai selama ini. Iya. Dan aku juga nangkep gini loh, tapi nggak tahu kalau teman-teman nangkep juga ya. Di film Obsession ini, waktu Bear meminta permintaan dia sama si Dedalu, satu permintaan ini, itu kayaknya Dedalu ini proyeksi satu-satunya hal yang disukai, yang dirasakan Bear selama dia ngerasain bahwa hal ini adalah cinta bagi dia, itu cinta dia kepada kucingnya. Kalau teman-teman ngerasa Nicky itu kayak kucing setelah dipengaruhi oleh Dedalu itu, dia ke pojokan, terus geraknya kayak kucing, Oh, terus dia ngebawa jenazah. Sorry ini spoiler. Tiba-tiba gerakannya kayak ini ya. Iya, terus dia ngebawa jenazah. Ini spoiler sih teman-teman. Spoiler, Iya, oke. tapi di spoiler lagi kita bahasnya, maaf ada spoiler, tapi kita bahasnya itu mendalam jadi ada spoiler. Si Nicky ini bawa jenazah Sarah pulang ke rumah. Aku mikirnya si Dedalu ini menangkap, memproyeksikan apa yang dipikirkan Bear selama ini sebagai cinta, yaitu cinta dia kepada kucingnya. Aku lupa lagi nama kucingnya siapa sih? Nah ini mungkin sedikit cocokologi juga. Yang Sandy. bikin Sandy, ya, Sandy. One Wish Willow itu tuh adalah Tabby Cat. Kalau teman-teman One Wish Willow. Oh iya, Iya. nama perusahaannya tadi kan benar. Tabby Cat, Oh, iya. benar. Ada di kemasannya. kayak productionnya Iya. ya produce by Tabby Cat itu. Nama perusahaannya Tahu Tabby Cat. apakah ada trivial? Ada trivia ya. Tapi gue kemarin baca itu di thread. Gue Iya, nggak. akses. Mohon maaf. Makanya gitu kalau kita lihat kayak kucing gitu kan aneh. Dia nungguin si Bear sampai pulang, Bear sampai di Iya. Beran kosong kan coba saat Tiba-tiba dia pipis. pulang dia pipis makan serangga di situ kan kayak kucing nunggu tuannya. Aku mikirnya kayak gitu sih, kayak memproyeksikan cinta Bear saat itu ya yang dia tahu cuma cinta dia kepada peliharaannya kucing. Betul. Dan diwujudkan sama si One Wish Willow ini, si Dedalu satu permohonan ini. Oh, mungkin juga satu tambahan lagi ya. Salah satu anjingnya ya kurang ajarnya si Bar ini adalah ketika yang tadi Mbak bilang dia nelpon si Tabi ya customer service itu terus dia bilang kayak instead of undoing ya kan cancel gitu dia bilang alternate bisa nggak di alternate Oh. kayak Itu kan udah brengsek kan? Sama ini Dia dia
Bisakah Niki menganggap aku sebagai teman lagi, Iya. bukannya riset tapi Intinya dia mau sesuai tetap mau. keinginannya Betul. dan tidak memikirkan orang lain gitu. That's crazy. Dan salah satu yang menyebalkan juga adalah setiap orang itu mendapatkan konsekuensi dari tindakan mereka. Even Sarah yang Oh, iya. mungkin kita mikirnya kayak innocent, tapi dia mikirnya sih kalau Indah kemarin sempat ngomong, She's a bitch too, you know. yes, she's like dia tahu baru udah pacaran tapi masih deketin. Right. Dan teks jam 3 pagi loh. Semua orang itu mendapatkan istilahnya kayak balasan yang setimpal lah ya. Dan Bear bahkan untuk bunuh diri aja dia nggak berani. Iya. Betul. Itu kayak aduh bah anjing, bahkan sampai mati pun dia tetap anjing gitu. Bahkan anjing pun lebih better daripada Bear gitu. Bear itu emang terendah-rendahnya Karena masnya apa sih, bukan Bear ini? Baron. Oh, Baron. Makanya aku bilang kayak bisa diplesetin Baron kosong gitu. Kosong. Oh biar itu artinya kosong. Enggak, kalau diplesetin namanya Baron tulisannya, bacanya Baron. Oh, Baron. Iya. Baron Bear apa gitu. Panggilannya Bear. Yes. Iya, dan apa ya, aku suka banget sih endingnya. Jadi gini, ketika selesai nonton, aku tuh bilang sama teman-teman, wow, Obsession is so fun. Terus teman-teman aku kayak, are you crazy? Terus aku bilang, enggak, aku sangat menikmati momen-momen Nikki menakut-nakuti Bear, membuat Bear histeris, sakit, ya karena salah lu sendiri gitu loh. Itu konsekuensinya, Bear. Konsekuensi lu gitu. Jadi ketika Nikki begini, aku tuh ketawa sendiri gitu di Facebook, mampus Bear gitu. Dan aku juga ingat Indah ngomong bahwa dia merasa puas karena kayak di film ini sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding reality gitu. Yes, that's Bahwa reality itu lebih brutal daripada apa yang ditampilkan di Obsession ini. Iya. Terhadap perempuan gitu. Jadi gimana ya, saking patriarkinya dunia ini menurut aku di sini kan ada kontribusi pihak tidak terlihat ya untuk membuat Nikki terpaksa mencintai dan mengabdi ke Bear gitu. Sementara di kenyataan sehari-hari kita banyak wanita yang tanpa perlu bantuan pihak ketiga dengan rela mengabdikan dirinya kepada pria yang justru jahat ke dia, KDRT yang masih hangat lah diingatan kita tentang perempuan yang disekap selama 3 tahun. Oh iya. Terus mukanya sampai rusak. Itu kan nggak dipengaruhi apapun ya. Itu kan dengan rela dia mau mengikuti Cinta. pacarnya, cinta, dan bahkan ketika ditemukan orang tuanya dia minta maaf ke orang tuanya gitu. Kayak lu nggak salah girl gitu. Bahwa di dunia ini banyak laki-laki yang semanipulatif itu mengajak perempuan sampai perempuan itu merelakan otonomi atas tubuhnya, otonomi atas hidupnya ke seorang penjahat gitu. Nah, jadi ketika orang-orang yang membela Bear menganggap bahwa Nikki yang salah, Freaky Nikki segala macam, oh my god gitu. Lo Iya, harus lihat kenyataannya di dunia tuh seserem apa, jauh lebih serem daripada itu. Dan bahkan di Bandung ini si laki-lakinya nggak pakai Wong Shilo. Betul, itu maksud aku, manipulatif. Dengan apa sadar coba? perempuan balik lagi ke relasi kuasa ya. Bahwa si laki merasa dia ada kuasa atas perempuan. Dan bagaimana Jadi nggak sosial bisa membentuk ngapa-ngapain. perempuan itu kok mau Betul. gitu loh, sampai segitunya. Itu sebenarnya menyedihkan sih, dan menurutku Obsession ini bagusnya apa karena dia memantik banyak diskusi. Right. Sekaligus juga memfilter orang-orang yang kira-kira nih orang bisa jadi bestie gue nya sih. Apakah Tim kalian Bear, juga oh my melakukan God. hal itu? Pernah ketemu gak sih teman-teman Tapi yang jujur membela Bear gitu. Tapi so far ya di thread gue nggak main X btw. Di thread itu nggak ketemu yang tim Bear ya, nggak ada. oke. Gue nggak Good for you gitu. Karena di X itu lumayan kencang beberapa. Aku tuh langsung melabarin, oh keluar nih incel. Oh gitu ya. Sorry for using incel. Sebenarnya aku tuh kurang suka menggunakan istilah incel. Tapi kayak gimana lagi emang bener gitu kan sama dia. Yes. Anti incel saya. Enggak, tadi ngomongin soal teman-temannya juga. Tadi juga masuk ke gimana konstruksi masyarakat terhadap itu ya. Nah, kalau kita ngelihat teman-temannya si Nikki juga bangsa-bangsa semua sebenarnya. Betul. Karena misalnya Sarah, dia kan bukannya dia cek si Nikki itu gimana sekarang atau gimana, dia malah ngajak jam 3 pagi si Bear buat ke taman nih. Yes. Dan itu habis berantem. Iya, Yang cuma- dia habis yang kiss someone in your life gitu kan. Yang itu kan same night. Habis game itu ya. Habis game itu. Iya, bukannya dia ngecek si Nikki sekarang gimana, Setelah dia habis gimana, itu. terus dia malah kayak gitu gitu. Itu juga Bear brengsek banget sih. Udah nih terluka-luka gitu masih Masih, aja. betul. Itu brengsek banget. Dibawa ke rumah sakit tuh
Iya ditolak mau sakit tapi ditolak karena Nicky yang Gak mau. udah dikuasain sama ilmu hitam itu nggak mau. Oh iya sempet ya. Udah dibawa. Tapi sih jujur gue aneh sih sama Bear-nya gitu. Ketika kayak masih berani gitu buka HP yang dengan brightness-nya yang kayak gitu kan. Sebenarnya ini gue udah ngeliatin, Tekan banget loh, aku nonton adegan itu. gue udah ngeliat Nicky What happened gitu. kan di kameranya juga pinter banget tuh dimainin kontur Iya, iya. warnanya ya. Secara Jadi teknis di warna Nggak di kelihatan. nggak kelihatan. Gue udah ngeliatin tuh Aku yakin itu melek loh dia mata sebenarnya. Nicky ini apa kayak gini? nih? Bener-bener, aku bayangin Kayak gini. lagi. Sebenarnya gitu ya. Kan itu kan masih ada horornya kan. Gue udah kayak gini-gini. Udah kayak gini tangan gue nih. Bro, turn off your phone, bro. Turn off your phone gitu. Terus tiba-tiba itu, tapi itu salah satu jump scare yang paling Iya. banyak, paling viral sekarang nih. Yang tiba-tiba di bawah batu bata itu kan. Iya. Yang Itu nggak ada yang mengira kan tiba-tiba dia muncul. enggak orang Itu pasti Muncul, benar. aku Sebenarnya juga kita muncul. juga. semua orang ngira ada, cuma Tapi kesampahnya itu. nggak nyangkanya di bawah batu bata terus. Tapi hancur mukanya maksudku ya nggak kiranya itu kan bahwa langsung dibunuh kan gitu. Damn right. Dalam beberapa standarnya adalah dijedotin ke setir mobil Ya, aja. atau dia mecahin kaca tuh. Ada batu-batu gitu. Wow. Itu apa dia ya? lagi batu-batu Itu serem dan mantap sih sangat sadis ya. itu saja. Terus juga Ian tadi kan lu bilang kayak temennya juga semua red flag. Semua Red red flag. Ian juga ternyata dia Ian itu pakai ngeflag menurutku. had an affair ya, Kayak apa ya? sebelumnya Ya, gitu. dan dia udah tahu bahwa Nicky ini sama dia tapi diterusin aja tuh si Bear di encourage. Ya terus kamu kejar Nicky terus. Iya. Itu brengsek semua sih dan menurutku ya itu kan temennya tuh Tapi sampai ada ya, ada ya. Ada. Entah maksudnya di reality juga ada. ya. ada. Dunia ini sekejam itu kan. Crazy, Ada. Iya. Terus pas di ending dia ya tiga-tiganya ada di situ gitu. Betul. Dan sudah jadi mayat semua kan? Iya. Iya, mati semua menurut. Dan sedihnya itu kalau menurut Kari Barker, Nicky adalah dia masuk penjara dan diberi hukuman yang Iya. panjang. Nggak, ini salah satu, ini gue liat interview. Interview alive. Gue liat Itu interviewnya. direkturnya udah ngomong itu. Iya, terus banyak yang marah di komen kayak, Kari, lu bisa gak kayak Christopher Nolan aja, kayak bikin open ending aja gitu. Lu gak usah Gak usah dibutin gitu. dijelasin Lu gak usah ngejelasin sebagai kayak seorang sutradara yang gue Iya. kenal gitu ya menjelaskan seluruh filmnya ya. Harusnya kan gak dikasih tahu. Ini di interview dibilang, ya I think Nicky will get into prison after this like 20 years or something Iya. because everyone is dead in that house. Gue bilang, ini kenapa sih? Kenapa sih lo kasih tahu biar aja, biar penonton yang Open ending aja gak sih? menginterpretasikannya. Open ending aja gak sih? Harusnya. Iya. Gue ketawa sih. Lagi the author is dead. Tapi The Was Absolute Cinema pas ketika dia sadar, terus ini pas banget di sofa ya. Iya, dan dia- ini. Dan itu Boleh, horor boleh. banget. Iya, nggak usah. Menurutnya tuh horor banget. Terus masuk lagunya yang terakhir dia sekarang jadi viral di mana-mana. Dan Nicky lagu apa itu, menjerit-jerit Pak? terus. Love me, Oh, iya, iya. kiss me. Dan suara Nicky asli tuh jeritannya sepanjang credit time. Aduh disturbing my disturbing God. banget. Gue sampai kredit selesai gue masih ini, Dia masih jerit-jerit sih Nicky. masih jaw dropping. Iya masih sampai habis. Kalau aku sih kayaknya ini film bagus menurut gue ya. Cuma aku tonton sekali aja semua. Iya. Aku nggak mau mengulang experience itu Trauma lagi Ada sih. Ya. 3 kali kata gue. Enggak, sekali. Sekali aja. Adit katanya mau nonton 3 kali gitu. Mau nonton Oh, 2 kali. Oh mau nonton itu dua kali. Oke. Tapi bukan karena relate sama Berga ya. Enggak sih. Enggak sih. Karena ingin menikmati, terus katanya juga ada trivial Iya, yang iya ada apa Easter egg. maybe Easter egg. ya, sebenarnya katanya dari have to watch untuk kali Gak kedua. lucu gitu. juga itu mbak-mbak aku juga dapat satu Easter egg itu mbak-mbak yang jaga di awal waktu baru belanja itu main juga di scene yang mereka Kalian di belakang nih. terus komennya kayak hey bitch lu ngarep apa dari film budget $750 banyak pakai extras gitu Saking hemat budget saking hemat. pemain yang sama untuk jadi ekstra di adegan lain Yang Tapi pas Easter egg-nya nggak ada hubungannya sama enggak. tapi orang kayak udah menduga-duga enggak bitch Yang pas pertama yang si Nicky ngasih duit ke beggars, pengemis itu eksekutif produser ya. oh iya saking budgetnya minim Sangat budget minim ya. lu udah mainin itu meranin gembel gitu Direkturnya nggak main ya Suara direkturnya. direktur tuh yang ini. direkturnya Yang main jadi telepon. ya Oh, CS. customer Iya, service. customer service. Oke, oke. Itu suara direktur Si Kari Becker. Terus kalau detail lainnya bisa diperhatikan waktu si Nicky libur
Nah, Nicky libur kan, Iya. lagi baca buku, Iya. bukunya kebalik. Iya, Iya, benar. iya, iya. Pokoknya kembali. Itu kan harusnya kalau si Pas libur, yang Dia Dia off, di sofa, dia dia off, nunggu. ya, dia off. si Bear harusnya kalau dia emang beneran itu kan sadar, dia ngelihat bahwa dia nggak baca buku, itu bukunya terbalik gitu. Dia masih diterusin aja emang brengsek sih. Paling kocak itu pintu dilakban. Yang dia apa kita kantor. Oh iya. Terus Bear itu nggak berani ngambil apa kayak buat di Iya, set, dia gitu, berusaha pakai membuka kata aja gitu, udah paksa. Udah nggak ada jalan, otaknya udah nggak jalan. Nah mungkin kita bisa bahas lebih dalam tentang si Bear ya sih. Tapi gue kayak mau bahas tentang Bear ya. Kayak di awal mungkin kelihatan kayak dia tuh cowok penakut yang mau apa ya, yang takut untuk ngungkapin perasaannya gitu kan. Tapi makin ke akhir cerita gitu kan, nggak usah ke akhir deh. Pas yang tadi Mbak Ida bilang kayak misalkan pintu udah dilakban gitu kan. Kayak itu tuh kan something yang kalau misalkan normal people will do adalah kabur ya. Iya, balik lagi. nggak balik lagi gitu. Tapi dia saking takutnya sama, gue nggak tahu apakah itu takut atau dia nggak bisa menentukan pilihannya aja gitu. Aku sih merasa dia tuh sebenarnya menikmati Nicky seperti itu gitu. Karena keadaan itu menguntungkan dia bisa. Lu ingat gak sih adegan abis Nicky kumat di restoran itu? Iya. Yes. Terus dia Nicky why you so weird? Terus Iya. pas pulang dia langsung ML. Oh, Kan Iya. emang dia itu panik tapi menikmati juga keadaannya seperti itu. Don't do that again, terus Iya, tiba-tiba pulang dia ML. Kan Jadi maksudnya ketika di restoran itu dia pakai topeng. Jadi innocence-nya itu adalah sebuah topeng aja. Iya, beberapa orang juga mengkritik di X itu mengkritik itu sih, kayak sutradaranya ini kayak ingin memberikan ruang untuk Bear bahwa dia sebenarnya simpatik gitu loh. Tapi aku mikir sih balik lagi film kan kalau udah dilempar iya. Banyak ini. audiens umum gitu. Iya. Tapi kalau aku nangkepnya sih sebenarnya film ini berat untuk ditonton dengan segala adegannya itu. Tapi kalau kita punya akal sehat, kita tentu tahu bahwa Bear ini adalah penjahat utama di film. Saya perhatian direkturnya juga nggak nyangka juga nggak sih ini filmnya bakal Iya. viral gitu kan, bakal booming se-booming ini gitu kan, dan orang-orang jadi pada punya Perspektif. iya perspektif ya. Mungkin dia, Jadi mungkin dia pas bikin itu kayak ini rocket science lah gitu kan. Meme juga. Ternyata lu meme itu anyway yang orang pakai kayak apa sih? Cegil. Aku tuh nggak suka sumpah. Satu hal yang aku kurang suka sih sebenarnya dari film ini, dan ada beberapa film lain sih, ini tuh kayak stereotyping depressed people gitu, bahwa orang-orang depresi itu boleh boleh punya mendapat perlakuan berbeda gitu. Kayak misalnya gue depresi, boleh dong gue ini dikit, atau gue depresi, boleh dong gue gini dikit gitu. Dude, orang-orang tuh pada punya masalah semua. Kita semua punya masalah. Barangkali kita juga punya depresi. Kebayang gak sih ibu-ibu yang baby blues, sebagaimana dia pusing dengan bayinya, tapi dia harus tetap menyusui bayinya, padahal dia baby Ngurusin blues gitu anaknya, kan. Nah, orang-orang seperti itu tuh masih harus hidup di sosial ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian terus membela orang-orang berkelakuan salah atas nama mereka depresi, itu justru stereotyping depressed people gitu loh, bahwa kita semua punya perjuangannya masing-masing. Sesulit apapun hidup kita, even di film Joker pun gitu kan, sesulit itu pun hidup dia, sebagaimanapun sosial membentuk dia, ketika dia membalas sosial itu dengan kejahatan, dia jadi salah juga gitu kan. Jadi maksud aku ketika kalian membela perbuatan Bear yang seperti itu karena dia depresi, anyway gitu, Bear itu suka sama Nicky karena Nicky memberikan perhatian lebih ke dia. Cuma Nicky yang nelfon dia pas neneknya meninggal gitu kan. Iya. Terus Nicky tuh cuma melakukan sesuatu yang common people do anyway gitu. Bare minimum gitu lah ya. Itu bare minimum doang. Cuman ketika itu ditangkap sama Bear yang insecure, dia merasa itu sesuatu yang lebih. Spesial ya, Itu bukan? spesial, dia spesial buat Nicky spesial buat dia. Dia kurang bergaul aja menurutku. Gitu loh. Jadi Soalnya ketika aku tahu kamu menyebutkan kata itu. Kenapa itu? Kenapa kata itu? Gue sih nggak apa-apa sebenarnya. Aku tuh kayak benci aja di secara pinsel. Iya. Iya maksud aku kayak ini loh, kurang bergaul. perempuan itu sering disalahartikan ketika kita melakukan perhatian ke seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu menganggap oh dia suka sama gue gitu kan. Jangan seperti itu gitu. Ini juga pernah menjadi kasus kan, ketika seorang perempuan baik ke laki-laki itu merasa bahwa oh lu suka sama gue, lu harus menerima gue. Ada kan kasus mahasiswi betul. Baru-baru ini. yang Iya. diusut di kampus Iya. itu di Pekanbaru gitu loh. Yang kepalaku pecah adalah di
netizen itu kemudian berpindah menyalahkan si perempuan ketika tahu bahwa ini orang dua memang ada hubungan sebelumnya, mereka pernah pacaran atau apalah namanya, tiba-tiba si perempuan itu menolak, menyakiti hati si pria itu menusuk si perempuan itu, terus netizen bilang pantesan disusuk, hello gitu loh. Dan di luar negeri juga lagi heboh kan, apa orang-orang yang in case your girl say no, terus mereka bikin video mukul gitu. Ada apa dengan penolakan ini gitu, maksud aku kayak tidak boleh kita memaksakan kehendak kita, apapun background yang sedang terjadi di belakang kita, mau gue depres, mau gue apa, ketika orang tidak melakukan seperti yang gue inginkan, gue gak bisa maksa, gitu aja sebetulnya gitu loh. Terima aja, ya udah, move on gitu. That's life gitu loh. Iya, dia nggak mau sembuh ya udah move on gitu. Lu tembak nggak diterima ya udah move gitu. on gitu. Ini nembak nggak berani, ditolak nggak mau juga gitu. Terus pakai imitan. When people discover santet. Iya. Santet. Nggak, balik lagi ke Bear. Santet di Indonesia. Balik lagi ke Bear. Aku setuju sih sama kata Gar tadi, kalau sebenarnya si Bear itu menikmati. Karena yang momen dia tersadar tuh sebenarnya waktu yang boys night rame-rame. Iya, Dia doang kan? Iya. Kayak ya si Nicky udah kayak gitu dia diem doang. Terus di situ dia udah acceptance sebenarnya. Kalau dia tersadarkan bahwa wah udah nggak bisa lagi pakai topeng ini, gitu. Udah nggak bisa lagi menikmati ini gitu. Artinya setelah ini ya sudah kacau. Gitu. Ya dan puncaknya memang pas di ending kan. Dia udah kacau balau, teman-temannya udah mati semua. Dan dia memilih jalan pintas bunuh diri dan nggak berani pulang. Itu kayak memang Bear itu adalah antagonis memang di awal. Tapi kejadian mereka main game dulu kan, baru si Nicky aslinya muncul dan meminta dia untuk dibunuh. Dan yang nyebelin adalah setelah semua kekacauan itu, Bear seharusnya menyadari oh ini udah salah nih, udah keterlaluan. Tapi ketika Nicky minta untuk mengakhiri itu, dia bilang malah apa sih salahnya sama gue gitu kan. Jadi kayak udah segitu loh, lo masih nggak nyadar gitu. This is so wrong gitu kan. Ya di situ sih memang Bear itu sangat reflect Dengan muka inosennya. yang muka innocentnya. Itu mungkin salah satu faktor ya kenapa orang kayak membenarkan gitu kan. Tapi itu sih brilliant kalau menurut gue ya. Apakah itu memang dipikirkan sama direkturnya atau enggak gitu ya, atau memang gimana cara dia membuat karakternya itu bikin orang tuh simpatik sama dia, tapi sebenarnya ya emang dia antagonisnya dari since the get go gitu, dari awal tuh emang iya. Kalau menurut itu membuat gue kayak wah ini ya one of the kalau orang dalamnya mentang-mentang sih mikirnya kayak ya apaan sih? Iya, kalau IQ-nya 87 sih ya maaf ya, iya kayak ya itu tadi gue bilang, makanya banyak yang 58 ya, banyak yang timnya tim Bear gitu. Padahal nggak ada tim Bear. Padahal itu tuh kan udah jelas-jelas kan, itu tuh masalah gitu sebenarnya. Kenapa masih iya, gue lagi di dagelan sih waktu itu ya, meme-nya gitu kan. Ini kok kenapa jadi support si Bear gitu. Padahal kan from the beginning yang mengguna-guna si Nicky adalah si Bear itu sendiri sebenarnya. Sama dia sendiri ya, dia yang pengecut, terus pas ternyata nggak sesuai keinginan dia diem aja, padahal dari awal udah bisa di stop gitu kan. Dan mungkin kalau boleh protes ya ke sutradaranya bahwa innocence-nya Bear itu tolong jangan dipertahankan 100% dari awal sampai akhir gitu loh. Karena aku yakin di momen-momen tertentu wajah Bear tidak akan se-innocent itu gitu loh. Ada mungkin momen-momen dia bangga gitu, egoisnya itu mungkin kelihatan di muka. Jadi Bear itu mukanya tuh dibuat sama simpatik gitu. Iya, dibuat memelas dari awal sampai akhir. Padahal menurut aku kan ada evil di dalam diri yang kadang-kadang di situasi tertentu nampak di muka gitu loh. Nah maksud aku nih director kok muka evilnya Bear itu tidak ditunjukkan sedikit pun gitu loh. Seolah-olah Bear itu dibuat simpatik gitu. Iya. Dan ini salah tangkap beberapa orang gitu loh. Bear ini sebenarnya nggak salah sepenuhnya kok. Cuman dari melihat mimik wajahnya aja gitu. Ya IQ 58. Itu emang intention ya. Kayaknya udah rame dan panas dan udah dapet kesimpulan itu buat teman-teman. Alhamdulillahnya ya semuanya tidak ada yang tim Bear. Menurutku nggak ada tim timang sih. Tetap Nicky adalah korban, dia adalah yang direnggut kemerdekaan tubuhnya gitu kan. Satu kata deh terakhir juga untuk obsession. Obsession is crazy. Adil? One wish you know. Apa sih? Satu kata ya? Iya, satu kata. One wish you know, not one word. Bukan one word ya. Jadi tempel kayaknya. Satu kata, obsession.
Jadi kalau One Wish Below nih, misalnya ada kita satu permohonan dedalu gitu kan, maka aku kayaknya pengen Indonesia lebih baik aja sih. Nggak bisa lebih spesifik lah. Harus spesifik. kok. General. Baik. General, terlalu general. Itu ya udah. Turunkan itu misalnya kan. Iya, misalnya nggak tahu. Ganti Kalau I wish ada 19 juta lapangan pekerjaan. Benar-benar kejadian ya. aku lebih lapar. Adip apa deh? One Wish Below. Apa ya? Nikah tahun ini. Nikah tahun depan. Amin ya Allah, amin. Tidak apa. Kaidah. $10 billion. Oh iya, ngomong soal itu ya. Yang itu kayaknya agak bingung soalnya setelah dia dapat duit, kan si Bear balik. Ya. Terus kenapa dia datang gitu ke rumah Bear? Terus ngabarin kalau dia beneran dapat 1 billion itu gitu. Kayaknya itu bridging supaya dia. Iya, supaya dia mancing aja sih. Iya, kan? Namanya, iya. Karena Harus dia dia ada di situ. iya. Pas dia dapat duitnya, Bear ada di situ. Terus ada juga yang bertanya, apakah duitnya hilang atau enggak? Karena kan si yang wishernya meninggal. Iya. Iya. Ada yang kan ketika dia minta I wish I get 1 million, terus kan jadi hujan ini kan. Terus kan dia meninggal tuh iya. ditembak si Nicky kan. Apakah 1 million Wish-nya tetap dollarnya? jalan? Karena kan aturan di situ kan kalau menghentikan aturan cuma satu. Mati, lo yang mati. bikin permohonan Nanti. itu nanti. Tapi ada gue baca kalau misalkan Oh iya ya? kalau yang dalam bentuk barang katanya nggak hilang. Karena memang tetap ada. rencananya Cory Barker itu mau bikin spin-off Oke. serial Jelas yang harus khusus milking. di Iya. One Wish Below. Oh. Jadi ceritanya berbeda-beda di tiap episode, tapi semuanya tentang One Wish Below. Makanya ada yang bilang mungkin bisa jadi ada yang endingnya enak gitu kan, Wah. endingnya bahagia. Terus bagus, Kalau bagus. dia permintaannya pintar Boleh gitu tuh. kan. Kayak Atau ini mungkin- jadi Final Destination. Kan yang itu juga sempat bilang tuh apa Iya. yang jaga toko kan, ya aku udah pernah pakai. Iya benar. Tapi kenapa penjaga tokonya harus ganti sih dari cewek ke cowok? Iya kan dia si malam kayaknya cewek. Iya benar. Ganti ya. Sesimpel itu ya. Aku pikir kan dia udah tahu ini akan terjadi. Tapi ada juga teori kayak gini, yang cewek jadi ternyata cowok, yang cewek ini wish mau jadi cowok. Ada yang kita dari So kayak it was gitu. her. Oh my Oh iya, bisa god. nggak dia? Bisa juga kan. Karena dia bilang, aku udah pakai wishnya. Konspirasi teori dong sih. Ada. Tapi lucu sih kalau itu bener ya. Iya. Kalau mau dikonfirm Makanya menurutku sangat menarik saat orang terus membahas film ini gitu. Dan Betul. muncullah banyak teori gitu. Man, it's been almost like 2 weeks udah keluar di Ini di Indonesia Indo ya. Dan di explore gue tuh literally obsession Karena semua ini. algoritma apa? Jadi gue udah kayak Udah malit itu algoritma. Udah ngalih yang lain sih. Itu muncul. Soalnya nge-like itu terus. Iya, tapi lucu. Algoritma lah. Tapi lucu menurut gue. Udah diparah juga Iya. lagi. Udah follow belum? Siapa? Siapa? Oh ya Niki tuh bikin letterbox di akun letterbox. Iya. Oh iya, ada film-filmnya semua yang Apa sih? Niki Freeman. Indie Oh Indie. Itu pemeran aslinya. Iya, kita nanya. Tapi mereka membuat seolah akun Niki. Oh iya. Itu ada di letterbox. Indie Ini Navarrete. Navarrete. Navarrete ya. Yang turunan Amerika Latin gitu ya. Dulu orang Palembang ya kan. balik ke Jakarta balik sih. Iya. Tapi actingnya bagus semua. Ya oke sih yang paling keren memang Niki sih. Niki, Si ya. Indie tadi. Nah, menurut teman-teman bakal dapet ini nggak? Dapet Oscar? Is it Menurutku Oscar masih worthy terlalu dini ya. untuk Menurut lihat? aku masih terlalu dini karena ini masih pertengahan tahun. Right. But who knows? Who knows bisa jadi Aku masuk dukung Nicky jadi pemain terbaik Iya. perempuan tahun Oscar. depan Bagus, ya. bagus. debut. Sekarang tahun depan. Ya, tapi sekarang nggak Oscar- debut dia udah. Sorry. dulu. Iya nggak juga ya. Dan ironisnya pemerannya ini itu sempat gak ada duit bang. Iya, 18 bulan. Setelah syuting Obsession itu dia sempat Oh my sempat bangkrut. God. Iya, sempat serabutan gitu nyari duit. Si Nicky jadi streamer game. Iya, sempat jadi streamer game dia nyari duit. bersih, Sekarang benar-benar kafe. gak ada duit. Iya. saat ini. Udah riset terlalu. Iya, Enggak, baca di tren aja, baca di tren. Oh, iya. Oke, untuk pembuatnya karena sekarang udah banyak banget dapat duit, tolonglah pemain dan krunya Iya, dibayar dibayar dengan layak, katanya underpaid tuh, Kak. Oh, iya, ada ya? Karena Iya. mereka 750.000 tuh Kabarnya terlalu underpaid. rendah, katanya Iya. kabarnya underpaid. Sekarang udah 400 mungkin. Mungkin bisa jadi total box Iya. office.
Udah berkali-kali lipat untung dari Iya, harus dapat lah pemain sama Iya, buatnya pasti. bonus gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang Oh, sudah iya. menyimak Kulinema, seru sekali perbahasan obsession ini. Saksikan Kulinema berikutnya yang mungkin bakal reguler ya di Semoga. kanalnya PMC di YouTube, dan mungkin juga bakal kita kasih spill dikit klipnya nanti di IG gitu. Boleh ikutin terus, follow YouTube-nya PMC, subscribe, like, and Komen comment dong, gitu. kalian setuju nggak sama Ya, pendapat boleh kita? juga nanti follow akun IG-nya PMC, dan teman-teman juga boleh nanti kalau mau gabung ke WA group kita juga bisa dari akun IG kita, ada linknya di situ. Makasih untuk teman-teman yang udah ikutan ngobrol sore Ini ini. urusan deh. Makasih banyak Jadi kuliner sekali lagi ya. Sampai jumpa lagi di Kulinema berikutnya. Dah. Yeay. Sejam dan setengah jam.